Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan Alfandi, NIM 120360011 dari Program Studi Teknik Material TPB 27. Di sini saya akan menjelaskan video tentang tugas UAS PKS. Saya di sini memilih dua program, yaitu program pertama di bidang fisika, program kedua yaitu di bidang matematika. Program pertama di bidang fisika ini judulnya yaitu menghitung hukum Ohm atau mencari nilai hambatan, tegangan, dan arus. Alasan saya memilih judul ini karena dapat mempermudah kita dalam menghitung atau mencari nilai hambatan, arus, dan tegangan. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi untuk menghitung secara manual menggunakan kertas dan pena. Oke, langsung saja. Di sini saya masuk di penjelasan yang pertama pada flowchartnya terlebih dahulu. Pertama-tama, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu array nilai indeks 3. Kemudian kita deklarasikan juga integer pilihan. Nah, di mana nanti kita akan keluar outputnya. Nah, outputnya ini akan keluar di terminal. Nah, output yang pertama ini kita akan keluar yaitu pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Kemudian keluar juga output pilihannya yaitu kita yang pertama mencari nilai tegangan V, yang kedua mencari nilai hambatan R, yang ketiga mencari nilai arus I, dan yang keempat yaitu selesai. Kemudian keluar lagi outputnya yaitu pilihan percobaan. Nah, di sini ada input pilihan. Nah, input pilihan di sini kita disuruh memilih dari output yang tadi keluar tadi yang kita 4 tadi. Kita disuruh memilih. Kemudian di sini ada perulangan while, yaitu pilihan kurang dari 4. Selanjutnya di sini ada percabangan if dan else if. Dimana ketika kita memilih pilihan 1, maka akan keluar output yaitu mencari nilai tegangan V. Lalu keluar output lagi yaitu masukkan nilai arus I. Kemudian di sini kita disuruh menginput nilai dari arus I. Kemudian keluar lagi outputnya yaitu masukkan nilai hambatan R. Nah, kemudian di sini kita disuruh menginput nilai input yaitu menginput nilai dari hambatan R. Kemudian di sini ada rumus dari mencari nilai tegangan V, yaitu nilai deklarasi 2 sama dengan nilai deklarasi 0 dikali nilai deklarasi 1. Dimana rumusnya yaitu ketika kita mencari nilai tegangan V, maka rumusnya nilai arus dikali nilai hambatan R. Maka di sini akan keluar output hasilnya dan juga ada satuannya. Selanjutnya, ketika kita milih pilihan 2, maka akan keluar output yaitu mencari nilai hambatan R. Kemudian keluar lagi output yaitu masukkan nilai tegangan V. Kemudian di sini ada input nilai. Nah, di sini kita disuruh menginput nilai dari tegangan V. Kemudian keluar lagi output yaitu masukkan nilai arus I. Dimana di sini ada input nilai. Kita disuruh memasukkan nilai dari arus I. Kemudian di sini ada rumus dari mencari nilai hambatan R. Nah, rumusnya yaitu ketika kita mencari nilai hambatan R, rumusnya yaitu nilai tegangan dibagi nilai arus. Maka selanjutnya akan keluar hasilnya beserta satuannya yaitu Ohm. Kemudian ketika kita memilih pilihan 3, maka akan keluar outputnya yaitu mencari nilai arus I. Kemudian akan keluar output lagi yaitu masukkan nilai tegangan V. Selanjutnya ada input nilai. Nah, di sini kita disuruh menginput nilai dari tegangan V. Nah, selanjutnya di sini ada output masukkan nilai hambatan R. Di mana di sini ada input nilai.
kita disuruh menginput nilai dari hambatan R. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus dari kita mencari nilai arus I. Rumusnya itu yaitu nilai tegangan V dibagi nilai hambatan R. Maka di sini akan keluar hasilnya beserta satuannya. Kemudian di sini ada output lagi. Nah, di sini ada input pilihan. Nah, di sini ketika kita memilih input 4, yaitu program akan selesai, yaitu N. Itu saja dari penjelasan program yang pertama. Oke, saatnya saya akan menjelaskan program yang kedua pada flowchartnya terlebih dahulu. Nah, di sini program kedua saya memilih bidang matematika, yaitu berjudul perkalian matriks. Alasan saya memilihnya yaitu agar mempermudah kita dalam menghitung perkalian matriks. Jadi kita tidak usah ribet-ribet lagi menghitung secara manual menggunakan kertas dan pena, cukup menggunakan program tersebut. Nah, pertama-tama kita deklarasikan terlebih dahulu integer variabel I, J, M, dan N. Kemudian kita deklarasikan lagi integer array matriks 1. Kemudian kita deklarasikan lagi integer array matriks 2. Selanjutnya kita deklarasikan lagi integer array hasil. Kemudian akan keluar output, yaitu masukkan jumlah baris matriks. Kemudian di sini ada input M, di mana kita disuruh menginput nilai sejumlah M. Kemudian akan keluar output lagi, yaitu masukkan jumlah kolom matriks. Selanjutnya ada input N, di mana kita di sini disuruh menginput nilai sebanyak N. Maka selanjutnya akan keluar lagi output, yaitu masukkan elemen matriks pertama. Selanjutnya di sini ada perulangan, yaitu for, di mana variabel I sama dengan 0 menuju nilai M. Kemudian di sini ada perulangan lagi, yaitu for, di mana variabel J sama dengan 0 menuju nilai N. Selanjutnya ada input matriks 1, di mana kita disuruh menginput nilai elemen dari matriks 1. Kemudian akan keluar output, yaitu masukkan elemen matriks kedua. Selanjutnya di sini ada perulangan for, yaitu variabel I sama dengan 0 menuju nilai M. Selanjutnya ada perulangan for lagi, yaitu J sama dengan 0 menuju nilai N. Kemudian input matriks 2. Nah, di sini kita disuruh input nilai elemen dari matriks kedua. Kemudian akan keluar output hasil perkalian matriks. Selanjutnya di sini ada perulangan for, yaitu variabel I sama dengan 0 menuju nilai M. Kemudian ada perulangan for lagi, yaitu variabel J sama dengan 0 menuju nilai N. Nah, kemudian di sini akan keluar hasil dari perkalian matriks tersebut, yaitu dengan rumus hasil sama dengan matriks 1 dikali matriks kedua. Nah, di sini ada outputnya. Di sini akan keluar hasilnya dari perkalian matriks 1 dan matriks 2 tersebut. Maka program selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program yang pertama, yaitu pada program C++-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program C++-nya pada bidang fisika, yaitu judulnya perhitungan hukum Ohm atau mencari nilai tegangan, mencari arus, dan mencari nilai hambatan. Nah, di sini pertama-tama kita
kita tulis terlebih dahulu, yaitu include your stream dan using namespace std, dimana ini adalah headernya. Nah, your stream ini adalah untuk your input dan output. Kemudian di sini ada integer main, dimana ini adalah tubuh program. Kemudian di sini ada cout, ini variasi saya saja, identitas saya dan judulnya. Kemudian lanjut ke integer pilihan. Nah, kemudian di sini ada float, nilai deklarasi 3. Nah, di mana float ini yaitu berfungsi untuk ketika hasilnya yaitu bernilai desimal atau koma. Kemudian di sini ada cout-nya, yaitu pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Kemudian ada cout-nya lagi, yaitu pertama mencari nilai V, ada cout lagi, yaitu kedua mencari nilai hambatan R, ketiga mencari nilai I, keempat yaitu selesai. Nah, di sini ada cout lagi, yaitu pilihan program. Kemudian di sini ada in pilihan, dimana kita disuruh milih antara cout yang tadi. Selanjutnya di sini ada perulangan while, yaitu pilihan kurang dari 4. Kemudian di sini ada percabangan if dan percabangan else if. Nah, di sini yang pertama ada pilihan pertama. Ketika kita memilih pilihan yang pertama yang tadi, maka akan keluar cout, yaitu mencari nilai tegangan V. Nah, selanjutnya cout tersebut akan keluar, yaitu masukkan nilai arus I. Kemudian kita disuruh input, yaitu nilai dari arus tersebut. Kemudian akan keluar lagi outputnya, yaitu masukkan nilai hambatan R. Selanjutnya sini kita disuruh input nilai dari hambatan R tadi. Kemudian di sini adalah rumus dari mencari nilai tegangan V, yaitu rumusnya nilai arus dikali nilai hambatan R, dimana akan keluar outputnya, yaitu keluar hasil dari mencari nilai tegangan tadi, yaitu akan keluar nilai tegangan V, dimana berserta satuannya, yaitu volt. Kemudian ketika kita milih pilihan 2, maka akan keluar output, yaitu mencari nilai hambatan R, dan keluar output lagi, yaitu kita disuruh masukkan nilai tegangan V, dimana inputnya itu kita disuruh memasukkan nilai dari tegangan V. Kemudian keluar lagi outputnya, yaitu masukkan nilai arus I. Kemudian di sini ada input, disuruh kita memasukkan nilai arus I. Nah, kemudian di sini ada rumus dari mencari nilai hambatan, yaitu rumusnya nilai tegangan V dibagi nilai arus I, dimana kemudian akan keluar output hasil nilai hambatan R tersebut beserta satuannya, yaitu Ohm. Kemudian ada percabangan lagi, yaitu ketika kita memilih pilihan ketiga, maka akan keluar outputnya, yaitu mencari nilai arus I, dimana keluar lagi outputnya masukkan nilai tegangan V. Selanjutnya di sini kita disuruh menginput nilai dari tegangan V. Kemudian keluar lagi outputnya, yaitu masukkan nilai dari R. Nah, kemudian di sini kita disuruh menginput nilai R tersebut atau nilai hambatan.
Kemudian di sini ada rumusnya. Rumus dari mencari nilai arus I, di mana rumusnya yaitu nilai tegangan dibagi nilai hambatan. Kemudian di sini keluar output hasil dari nilai arus I beserta satuannya yaitu ampere. Kemudian ada output lagi, ulang lagi, dan di sini kita disuruh memilih pilihan percobaan dari keempat percobaan tersebut. Langsung saja kita jalankan programnya. Nah, di sini akan keluar pilihan program menghitung percobaan pada hukum Ohm. Nah, di sini kita disuruh memilih satu, yaitu pertama mencari nilai tegangan V, yang kedua mencari nilai hambatan R, yang ketiga mencari nilai arus I, kalau ketiga dan yang keempat selesai. Nah, di sini kita pilih percobaan yang pertama dulu, yaitu mencari nilai tegangan V. Di sini akan keluar output, yaitu masukkan nilai arus I. Nah, kita misalkan saja 4. Maka akan keluar lagi nilai hambatan R. Kita disuruh memasukkan nilai hambatan R ya. Nah, di sini akan keluar hasil dari nilai tegangan V, yaitu 20 volt. Yaitu rumusnya tegangan arus dikali hambatan. Maka 4 kali 5 yaitu 20. Selanjutnya kita pilih program lagi yang pilihan yang kedua, yaitu mencari nilai hambatan R. Di sini kita disuruh memasukkan nilai tegangan V. Kita mengambil nilai tegangan V 6. Kita disuruh masukkan nilai arus I 3. Nah, di sini akan keluar hasil dari nilai hambatan R, yaitu 2 ohm, di mana rumusnya yaitu tegangan dibagi arus, 6 dibagi 3. Selanjutnya kita jalanin yang pilihan ketiga, yaitu mencari nilai arus I, di mana masukkan nilai V-nya 8, masukkan nilai R-nya 2. Nah, maka akan keluar hasil dari nilai arus I-nya, yaitu 4 ampere, di mana tadi rumusnya yaitu tegangan dibagi hambatan atau R, itu 8 dibagi 2, maka hasilnya 4. Maka ketika kita milih pilihan 4, maka akan selesai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program C++-nya yang kedua, yaitu berjudul perkalian matriks. Di sini pertama kita ketik hashtag include yourstream dan using namespace std, dimana ini adalah headernya. Kemudian di sini ada integer main, dimana ini adalah tubuh program. Kemudian selanjutnya akan keluar outputnya. Nah, ini hanya variasi saya saja mengenai identitas saya dan judulnya. Selanjutnya di sini ada integer dari variabel I, J, Mn, matriks 1, matriks 2, dan hasil, dimana sini ada array deklarasi 10. Kemudian akan keluar output, yaitu masukkan jumlah baris matriks. Kemudian di sini kita disuruh menginput nilai M, yaitu dimana kita disuruh menginput nilai sejumlah M. Kemudian ada output lagi, yaitu masukkan jumlah kolom matriks. Di sini ada input, dimana kita disuruh menginput nilai sejumlah N. Kemudian akan keluar output, yaitu masukkan jumlah elemen matriks pertama. Nah, di sini ada perulangan, yaitu for. Kemudian di sini ada input matriks 1, di mana kita disuruh menginput nilai elemen matriks 1.
Kemudian di sini akan keluar output, yaitu masukkan elemen matriks kedua. Di mana di sini ada perulangan for. Kemudian di sini ada input matriks 2, di mana kita disuruh menginput nilai elemen matriks yang kedua. Kemudian akan keluar output lagi, yaitu hasil perkalian matriks. Nah, di sini ada perulangan for. Kemudian ini ada rumus dari perkalian matriks, yaitu rumusnya hasil sama dengan matriks 1 dikali matriks 2, dimana akan keluar output yaitu hasil dari perkalian matriks tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Oke, di sini akan keluar identitas saya dan judulnya. Nah, selanjutnya di sini disuruh masukkan jumlah baris matriks. Itu kita 2. Masukkan jumlah kolom matriks, di mana kita menggunakan ordo 2x2. Kemudian masukkan elemen matriks pertama. Yaitu pertama kita masukkan baris terlebih dahulu, kemudian kolom. Kemudian akan keluar output lagi, yaitu disuruh memasukkan elemen matriks yang kedua. Nah, maka akan keluar hasil dari perkalian matriks tersebut, yaitu pertama di sini 10, 12, 12, 10. Nah, selesai sudah programnya. Sekian dari penjelasan program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.